Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini Jumat pagi, kita kembali membahas kitab selingan dari Harta Haram Muamalat Kontemporer yang biasa kita bahas rutin ba'da subuh. Kali ini kita bahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari hadis kali ini sudah kita bahas air, bejana, najis dan menghilangkannya. Kali ini tentang wudu di kitab Bulughul Maram, kitab Thaharah. Silakan nanti lihat di artikel di halaman depan rumaiso.com dan bisa di-download juga PDF-nya. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa juga disebar. Sudah ada 4 PDF, berarti di 4 link kitab Bulughul Maram tadi. Silakan untuk dimanfaatkan dan disebar pada yang lainnya juga, tidak masalah. Baik, silakan dibaca di kitab Bulughul Maram, baca hadis ke-32. Enggak. Kitab Thaharah sebentar. Kitab Thaharah babul wudu, kita bersuci bab wudu. Ya, langsung. Hukum bersiwak ketika berwudu, hadis ke-32. Hukum bersiwak ketika berwudu, hadis ke-32. Berarti di sini yang dimaksud adalah menggunakan kayu siwak. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya bukan karena khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Hadis riwayat Malik, Ahmad dan An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Seandainya bukan karena khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Ahmad, Nasai dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. Yang pertama, dianjurkan atau disunahkan untuk bersiwak, bukan wajib. Nah, disunahkan untuk bersiwak, bukan wajib. Jadi, saat mulai wudu, kita bersih-bersih mulut terlebih dahulu. Sebenarnya kalau yang dimaksudkan dengan siwak sini ya kayu siwak. Ya. Sebenarnya kalau dimaksudkan dengan siwak sinilah kayak kayu siwak. Tapi, kalau mungkin di negeri kita sulit untuk dicari, ya, karena stok terbatas juga, maka bisa digantikan dengan pasta gigi. Punya maksud yang sama untuk menghilangkan bau mulut. Namun siwak punya kekhasan sendiri ya, keistimewaan sendiri dari yang lainnya. Nah, terus kedua, disunahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, setiap kali berwudu kita bersiwak. Terus ketiga, ada pendapat yang menyatakan bahwa bersiwak itu bisa dilakukan sebelum berwudu, yaitu bersiwak dahulu lalu berwudu. Inilah pendapat sekelompok ulama Hanafiyah, pendapat Malikiyah, dan pendapat Syafi'iyah. Adapun jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwa bersiwak dilakukan ketika berkumur-kumur, yaitu saat berkumur-kumur dibarengkan dengan bersiwak. Namun, kalau lihat dari praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersiwak itu dilakukan sebelum berwudu. Jadi ada dua pendapat. Siwak ini kita pakai kapan nih, kayu siwak nih? Ya. Atau kita membersihkan mulut kita ini kapan dengan kayu siwak? Apakah sebelum kita mulai wudu ataukah nanti ketika pas kumur-kumur kita bersiwak dulu sambil kumur-kumur gitu? Nah, ini ada beda pendapat, namun dari dua pendapat ini, kalau lihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersiwak itu dilakukan sebelum berwudu. Namun kalau mau lakukan juga diletakkan barengan dengan berkumur-kumur dibolehkan. Terus yang keempat. Hukum asal kalimat perintah menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang meniadakan hukum wajib. Nah, di situ kan disebutkan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya, untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya, terus. Syekh Dr. Labib Najib dalam Tahqiq Ar-Raghabat bi At-Takasim wa At-Tasjirat
talabah al-fiqi Ya, asy-Syafi'i. bi taqasim wa atasjirat li talab al-fiqh Syafi'i. Jadi yang perhatian dengan ulama muda dan perhatian dengan fikih Syafi'i saat ini dan sering hadir di Indonesia juga. Beliau dari Yaman, Dr. Labib Najib itu menyatakan mengenai hukum bersiwak sebagai berikut. Pertama, Hukumnya wajib, yaitu ketika bernazar untuk bersiwak. jadi nazar ya. Nazar itu kan kita jadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Ya. Kedua, hukumnya mustahab atau sunnah. Itulah hukum asalnya. Hukum sunnah ini dalam beberapa keadaan. Hukumnya mustahab atau sunnah, itulah hukum asalnya. Hukum asal ya, sunnah, tidak sampai wajib. Hukum sunnah ini dalam beberapa keadaan, kata beliau. Ya, silakan. Yang pertama, jika berubah bau mulut. Ya, dua. Yang kedua, jika baru bangun tidur. Ya. Ketiga, ketika berwudu, akan sholat dan membaca Al-Quran. Jika berubah bau mulut, ya, kita bicara diam bicara itu bau mulut berubah. Atau makan sesuatu, apalagi kita makan pete, ada jengkol, yang macam-macam kayak gitu, bau mulut berubah. Nah, dianjurkan untuk bersiwak. Baru bangun tidur, nah, ini lebih baunya khas lagi. Baru bangun untuk sholat subuh, nah itu lebih dibutuhkan. Apalagi kalau pergi jamaah, nanti ganggu jamaah kanan kiri. Terus yang ketiga, ketika mau berwudu, ya, ketika akan sholat dan membaca Al-Quran. Terus ketiga, hukumnya makruh, yaitu setelah waktu zawal, matahari tergelincir ke barat bagi orang yang berpuasa. Nah, ini makruh. Jadi saat kita puasa ini ya, ini sudah pas matahari tergelincir ke barat, masuk waktu zuhur. Nah, ini sudah dimakruhkan untuk bersiwak. Baiknya tidak bersiwak lagi. Ini termasuk juga baiknya tidak menghilangkan bau mulut dengan pasta gigi. Ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bisa dapati juga di kitab-kitab dasar fikih Syafi'i sebutkan seperti itu. Yang keempat, hukumnya haram jika menggunakan siwak milik orang lain tanpa izin atau tanpa diketahui keridhoannya. nah kan kita kalau menggunakan milik orang lain itu kan harus dengan izin. Tanpa izin nggak boleh. Ya, milik orang lain kita harus ya minta izin terlebih dahulu padanya, baru boleh kita gunakan. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga katakan kalau kita gunakan sesuatu, ya, itu dengan ridho orang yang punya. Ya, makanya dari sini hak orang lain itu kita tidak boleh pakai gitu saja ya. Ada motor nganggur situ parkir kita ngambil gitu, nggak boleh. Terus ada barang apalagi punya hak cipta ya. Termasuk juga di sini hak cipta misalnya di YouTube, di sini ada audio-audio yang atau video-video yang sudah ada hak ciptanya. Oh, nggak boleh kita rampas seperti itu. Termasuk juga bajakan, barang-barang bajakan. Nah, nggak boleh. Karena ini melanggar hak cipta orang. Ada hak orang yang kita langgar di situ. Sama seperti barang kita, kalau ada orang lain pakai tanpa izin, kita tidak ridho. Ya, kita tidak ridho seperti itu. Nabi SAW katakan, la yahillu malumri'im muslimin illa bitibati min nafsin. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya. Ya. Dan yang namanya barang itu, dia kan lebih dahulu dapat nih, ya, ini tadi. Jadi misalnya ini hak cipta ya. Di YouTube kan ada video-video seperti itu. Kita nggak bisa main potong-potong, kecuali kalau disuruh bayar, ya bayar. Juga kata para ulama dari hadis tadi, ya, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Dari hadis-hadis yang lainnya juga disimpulkan, siapa yang lebih dulu dapat suatu yang mubah, maka dia lebih berhak untuk memakainya daripada yang lainnya. Dia lebih berhak atasnya. Maka yang lainnya nggak boleh ngambil. Nah, ini makanya ini saya sarankan untuk yang lainnya, atau kita-kita ini, apalagi sudah sering ngaji seperti ini, tolonglah untuk memakai ya sesuatu dengan keridoan yang punya. Hindari bajakan. Ya, hindari bajakan hak orang itu. Walaupun itu yang buat orang kafir, kita nggak boleh alasan, wah, Ustaz itu kan orang kafir, nggak apa-apalah. Dia sedikit dizolimi. Oh, zolimi orang kafir nggak boleh. Tanpa jalan yang benar nggak boleh. Ya.
Sama di sini pakai siwak tadi. Ini bahasa sederhana siwak nih punya orang tuh. Saya pakai gitu. Atau ada yang kosong tuh dia pakai masih diplastikin gitu. Dia nggak tahu punya siapa dia pakai tanpa izin. Oh nggak boleh. La yahillu malum ri'im muslim. Muslim mana saja. Dan kalau pertimbangkan dengan dalil yang lainnya umum. Kita tidak boleh zalimi orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi juga di hadis Arba'in. Kita sudah pernah bahas juga di pembahasan kajian malam ya. Bahwasanya Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku, kata Allah, mengharamkan diriku itu berbuat zalim, kata Allah. Dan aku jadikan di antara kalian juga jangan sampai berbuat zalim. Fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi tadi. Ya, jadi hak orang nggak boleh dilanggar. Itu prinsipnya ya. Apalagi kita lagi bahas siwak nih. Jadi para ulama bagi sampai 4 hukum tadi. Ada yang hukum memakai siwak itu haram jika menggunakan siwak milik orang lain tanpa izin atau tanpa diketahui keridhaannya. Terus sekarang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis pokoknya ya, hadis ke-33. Ya silakan. Tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ke-33. Ya. Dari Humran rahimahullah bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudhu. Ya. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Ya. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, dan demikian juga tangan kiri. Kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dan demikian juga kaki kiri. Lantas berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu yang telah aku lakukan ini. Muttafaqun alaih. Nah, kita lihat satu persatu. Dari Humran, ini Maula Utsman, bekas budaknya Utsman, meminta untuk diambilkan air wudhu. Faghassala kaffaihi salasa marratin. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Lalu summa matmadha wastansyaqa wastansara. Lalu berkumur-kumur masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Summa ghassala wajhahu salasa marratin. Kemudian membasuh muka 3 kali. Ingat ya, di sini sebutkan lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu berkumur-kumur, matmadha, wastansyaqa, wastansara. Wastansyaqa itu istinsyak, masukkan, menghirup. Istansara, keluarkan, dikeluarkan. Kalau di sini tidak sebutkan berapa kalinya, namun ketika sebut wajah, summa ghassala wajhahu salasa marratin. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Summa ghassala yadaul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Lalu membasuh tangan sampai siku. Siku ikut kebasuh. Ini 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu pula, berarti 3 kali lagi. Artinya di sini kanan dulu diselesaikan 3, terus kiri selesaikan 3. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Sini tidak disebutkan berapa kalinya. Ya, asalnya 1 kali. Nah, di sini disebutkan kepala. Ya, kepala di sini tidak disebutkan caranya ya. Nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marratin. Kemudian mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Berarti yang kiri 3 kali. Berarti yang kaki kanan itu dicuci 3 kali, yang kiri dicuci 3 kali. Kanan dulu selesai 3 kali, baru kemudian kiri ya 3 kali lagi.
Lalu disebutkan oleh Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Ya, berarti yang seperti yang dilakukan oleh Utsman tadi. Jadi Utsman ini lagi praktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW mempraktekkan seperti wuduku tadi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat keterangan, ada 13 keterangan dari hadis ini. Faedah hadis. Yang pertama, madmadah artinya berkumur-kumur, memutar-mutar air dalam mulut. Istinsyak berarti menarik air dengan nafas ke bagian dalam hidung. Istinsar berarti mengeluarkan air dari hidung. Nah, lihat ya, ada 3 ya, madmadah, berkumur-kumur, mutar-mutar air dalam mulut. Nah, gitu. Terus istinsyak, hirup, menarik. Jadi kalau usahakan itu ditarik. Walaupun mungkin sebagian itu sering nanyakan, Ustadz saya itu nggak bisa Ustadz. Kadang cuma saya pegang-pegang aja hidung saya begitu. Afdolnya tadi, tetap ditarik. Belajar. Kemudian istinsar kan sudah, terus dikeluarkan langsung. Ambil dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut normal di depan sampai janggut dan dagu. Ini secara tegak lurus. Sedangkan dari lebarnya, muka itu adalah dari telinga ke telinga. Lihat ya, batas yang tegak lurus. Ini batas tegak lurus. Ini sampai sini. Ini sampai sini. Rambut yang tumbuh normal. Kan ada yang nggak normal, misalnya di tengah sini. Karena, maaf, yang bagian depan botak misalnya. Yang ini kan yang normal. Turun sampai dagu. Ini muka, kemudian batas lebarnya itu telinga ke telinga. Ini ke sini. Ini batas telinga ya, ini ke sini. Nah, maka yang masuk dalam cakupan wajah, ya, cakupan wajah itu ini. Ini. Ya, ini masuk dalam cakupan wajah. Ya. Nah, jadi batasan muka dibasuh seperti itu. Terus yang ketiga, masaha artinya mengusap dengan tangan cukup dibasahkan. Batasan kepala adalah bagian tumbuh rambut dari depan hingga tengkuk. Nah, lihat. Masaha kan disebut tadi di dalam hadis, summa masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepala. Mengusap berarti ini tangan cukup basah. Dibasahkan saja ini, nggak perlu air dikumpulkan. Beda dengan gosala ya. Kalau gosala itu kita kumpulkan air. Termasuk juga yang biasanya misalnya kalau keadaan darurat dia bawa spray ya, botol gini ya. Dia tidak cukup cuma basahin gini kalau mau cuci tangan sampai siku, tapi dia kumpulkan air. Nah, khusus untuk kepala tangan cukup basah. Ini keringanan. Karena kalau tangannya itu dikumpulkan air juga untuk mencuci kepala, oh berat. Ya, berat seperti itu. Nah, masaha di sini dilakukan pada kepala. Kepala itu apa? Bagian tumbuh rambut dari depan. Nah, ini berarti kan, ini rambut normal ya. Tumbuh sampai tengkuk. Nih ya, sampai tengkuk. Yang ibu-ibu juga, wanita, remaja putri sama. Dia usap juga sama. Ini kepala ini dari sini sampai sini. Tidak disuruh kalau rambutnya sampai belakang sini, tidak disuruh sampai kepala belakang gitu, sampai rambut belakang itu enggak. Dan istilah di sini mengusap kepala bukan mengusap rambut. Ini yang tepat. Jadi ya dari kepala tadi ya dari sini sampai sini. Kalau istilahnya itu mengusap rambut ya berarti yang tidak punya rambut ya alias botak berarti enggak mengusap. Namun enggak seperti itu. Ya. Ini Masya Allah, kalimat-kalimat yang jelas ini. Dan ini dalam ayat juga kalimatnya sama. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ya. Yang mengusap kepala ini juga sama istilahnya dengan dalam hadis tadi. Sama, mengusap kepala. Ya, kepala batasnya seperti itu. Nah, tentang masalah nanti kepala itu cuma diusap sebagian saja. Ya, sebagian kita kan mengusapnya cuma bagian depan saja. Nah, ini pembahasannya ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun yang jelas, ya seperti tadi yang lebih bagus dari depan sini sampai tengkuk. Bagi ulama Syafi'iyah memang menyatakan kalau rukun wudhu itu mengusap kepala cuma sebagian saja. Jadi diambil ubun-ubunnya bagian depan.
Tapi yang lebih tepat kalau dalam mazhab Syafi'i juga disunahkan kepala diusap semuanya. Kadang kita tinggalkan yang sunnah, cuma pentingkan yang wajib saja, padahal masih bisa kita sempurna, dan ini lebih hati-hati. Maka saya selalu sarankan, walaupun kita memakai prinsip sebagian kepala misalnya, tapi lebih bagus mengusap dari depan sampai ke tengkuk. Terus yang keempat. Hadis ini menerangkan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Hadis ini menerangkan tata cara wudhu Nabi SAW secara sempurna. Karena kan tadi dia praktekkan, kata Utsman di akhir, bahwasanya saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan wudhu seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, terus 5. Boleh meminta tolong untuk menghadirkan air wudhu. Termasuk yang dibolehkan adalah menuangkan air pada orang yang berwudhu. Nah, boleh meminta tolong untuk menghadirkan air wudhu. Karena ini kisah Utsman ini disebut, Utsman itu da'a biwadu'in, meminta untuk diambilkan air wudhu. Boleh, termasuk masih boleh juga menuangkan air pada orang yang berwudhu. Menuangkan ya, boleh. Terus yang keenam. Tata cara wudhu yang dipraktikkan Utsman adalah secara praktik, bukan ucapan. Praktek ini lebih cepat memahamkan. Nah, karena kalau tadi cuma teori, ya misalnya saya cuma ngomong ya, usap kepala dari depan sampai tengkuk. Mungkin ada yang nggak tahu, ya depannya itu mana Ustaz ya? Ini depan saya itu di sini nih, ada rambut saya di sini, atau yang ada di depan sini. Nah, kalau dipraktekkan dari sini sampai sini ya, jelas itu dia tahu. Oh, ini batasannya ya. Nah, jadi ketika seorang menjelaskan sesuatu, kadang dia mesti bergerak, dia praktek langsung, tunjukkan langsung pada orang, dia tidak cukup ucap saja gitu. Nah, itu lebih memahamkan. Termasuk kita kalau mengajarkan anak juga demikian ya. Itu lebih bagus, praktekkan. Karena praktek ini lebih mudah membuat ilmu itu cepat masuk pada orang lain. Wallahu a'lam. Terus 7. Tata cara wudhu yang disampaikan oleh Utsman adalah mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, istinsar, mengeluarkan air dari hidung, mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, lalu mencuci tangan kiri demikian pula, kemudian mengusap kepala, lalu mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, lalu kaki kiri sebanyak 3 kali pula. Inilah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke-8. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali dihukumi sunnah, bukan wajib. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali dihukumi sunnah, bukan wajib. Namun nanti lebih ditekankan ketika kita baru bangun dari tidur malam. Nanti insya Allah akan dijelaskan di hadis ke-38 tentang hal itu. Nanti sabar menanti. Ya. 9. Disunahkan ketika mencuci kepala, mencuci kedua tangan sampai siku, mencuci kaki dilakukan sebanyak 3 kali. Disunahkan ketika mencuci kepala ya. Ya. Maaf, ini harusnya disunahkan ketika mencuci muka. Ya, itu nanti diganti. Disunahkan ketika mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai siku ya, karena muka dulu kan, mencuci muka. Jadi nanti yang di website juga akan saya ganti. Disunahkan ketika mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai siku, mencuci kaki dilakukan sebanyak 3 kali. Nanti yang PDF yang punya juga bisa diperbaiki ya. Itu ada salah ketik. Di website juga akan saya ganti. Nomor apa tadi? Nomor 9. Ya, cuci muka ya. Mencuci bisa kita istilahkan juga membasuh. Artinya mencuci itu tangan dikumpulkan di sini ya, ada air. Ya. Bukan ini basah saja, namun ada air. Nah, kita cuci ya, itu namanya ghusl atau mencuci. Ya, terus 10. Berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Berkumur-kumur dan istinsyak, kalau di sini kan tidak disebut berapa kalinya ya. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Terus 11. Boleh membasuh anggota wudhu yang satu dan lainnya tidak sama, yaitu ada yang dibasuh sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam hadis Abdullah bin Zaid.
Nah, boleh membasuh anggota wudhu. Misalnya, muka dia basuh 3 kali, tangan sampai siku 2 kali saja, kanan kiri, kepala 1 kali, kaki ya cukup 1 kali saja misalnya. Itu sudah rata semuanya mengenai kaki, maka sah wudhunya. Terus 12. Tidak boleh membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali sudah berlebihan. Ini baiknya dihindari. Jadi batasan bagusnya itu 3. Terus 13. Disunahkan sholat 2 rakaat ba'da wudhu agar mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Menurut jumhur ulama, ampunan dosa kecil. Nah, sholat 2 rakaat ba'da wudhu. Tidak disebutkan dalam hadis ini, namun dalam riwayat yang sama juga dari Utsman, ada praktek sholat setelah wudhu. Namun ingat, ini kita bisa praktekkan. Bisa dengan niatan sholat sunnah wudhu, ba'da wudhu. Atau bisa juga dengan niatan, ya. Kita misalnya mau 2 rakaat, saya pagi ini sholat duha ini ya. Saya wudhu. Habis itu saya sekalian dengan sholat duha, boleh. Atau saya mau sholat rawatib, saya sekalian dengan sholat rawatib, wudhu saya tadi ada. Boleh diwakilkan dengan sholat rawatib. Berarti sholat wudhu ini, sholat sunnah wudhu, sudah masuk dalam rawatib ini. Nah, kalau pembahasan kaidah fikih seperti ini masih masuk. Sehingga orang itu bisa meringkas cuma dengan 2 rakaat. Di dalamnya itu sudah ada tahiyatul masjid. Di dalamnya sudah ada sholat sunnah wudhu. Saya ulang ya. Bisa jadi orang itu meringkas jadi cuma 2 rakaat saja. Apalagi terbatasnya waktu. Dia tidak ulang 2 lagi gitu. Enggak. Namun 2 ini tapi dalamnya ada tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah wudhu. Ada situ misalnya qobliyah subuh. Nah, ini kalau 2 rakaat pada wudhu dilakukan akan mendapatkan ampunan dosa. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud adalah ampunan dosa kecil. Nah, namun ini dilakukan dengan cara. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, berwudu sempurna seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktikkan. Kedua, melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudu asalkan ia konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Ya. Salat 2 rakaat ini dilakukan dengan cara berwudu dahulu sempurna. Berwudu dahulu secara sempurna seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan. 2. Melakukan salat sunnah 2 rakaat ba'da wudu asalkan ia konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal di luar salat. Ya. Tidak memikirkan hal di luar salat. Namun ini bukan jadi mencacati kalau dia nggak khusyuk, bukan. Bisa jadi orang yang langsung terbayang, dia lagi sholat, terbayang sesuatu, terus dia alihkan lagi ke dalam sholatnya. Bisa jadi seperti itu. Yang penting dia segera alihkan. Karena kalau kita membangun dari awal sampai akhir, disuruh harus konsen terus, sempurna, begitu tidak mikir yang lain-lain. Nah, sebagian orang ini berat. Ya. Sehingga yang penting dia bisa memikirkan sholatnya, konsentrasi, memikirkan hal di luar sholat, dia tinggalkan. Nah, sekarang kita lihat satu hadis lagi. Nah, sekarang kita lihat 2 hadis lagi ya. Ini tentang mengusap kepala ini ya. Sampai telinga kayak nanti, coba baca 3 hadis lah ya. 3 hadis coba ya. Mengusap kepala cukup sekali. Hadis ke-34. Mengusap kepalanya cukup sekali. Coba lihat. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata tentang fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qal wa masaha bi ra'si wahidatan akhrajahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan sekali usap. Nah, dengan sekali usap. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ya, dan menurut Syekh Abdullah Fauzan juga hadis ini sahih. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya. Faedah hadis. Faedah hadis sekarang kita lihat. Hadis ini menunjukkan bahwa kepala diusap sekali saja, tidak 3 kali sebagaimana basuhan lainnya. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan yang sahih dari Hambali. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Nah, kalau dalam mazhab mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, yang sahih dari Hambali, itu mengusap kepala 1 kali.
Namun dalam mazhab Syafi'i, dan ini berlaku di negeri kita, mengusap kepala itu jadi 3 kali. Terus? Catatan, membasuh dan mengusap anggota wudhu 3 kali bukanlah wajib dalam mazhab Syafi'i. Masih bisa dilakukan sekali atau 2 kali. Seperti itu boleh. Namun, lebih afdolnya melakukan 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali, itu dimakruhkan. Para ulama sepakat bahwa yang wajib adalah sekali dalam membasuh ataupun mengusap. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i masih boleh 1 juga, tidak masalah. Tidak mesti 3. Yang mereka berdasarkan pertimbangan dari yang lainnya memutuskan 3. Lebih afdolnya menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu jadi dimakruhkan. Terus, cara mengusap kepala dari hadis Abdullah bin Zaid. Dari Abdullah bin Zaid bin ini hadis ke-35 ya. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, ia bercerita tentang cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan. Muttafaqun alaih. Terus wa fi lafzin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam lafaz lain disebutkan beliau mulai mengusap dengan kedua tangan dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk, lalu menariknya hingga kembali ke tempat memulai. Nah, jadi dari depan Nabi SAW tarik ke belakang. Kalau dalam lafaz tambahan tadi kan ila qafahu, sampai tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang dimulai di depan. Ya, terus. Faedah hadis. Faedah hadis 1. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib. Inilah pendapat Imam Malik dan masyhur dari Imam Ahmad. Juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mengusap kepala itu cukup sebagian. Menurut ulama Syafi'iyah selalu disebut mengusap selama disebut mengusap walaupun sedikit maka sudah sah. Jadi menurut Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Katsir ini padahal juga mazhab Syafi'i, itu menganggap wajib mengusap seluruh kepala. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat mengusap itu cukup sebagian, bahkan mengambil sedikit saja itu sudah sah. Jadi kita lihat ada yang mengambil cuma sedikit depan gini aja, itu sudah sah. Ya. Kalau tadi itu sempurnanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ini lagi kalau membahas sempurnanya, ya, itu memang seluruh juga. Tapi kalau bahas wajibnya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang masuk rukun ketika wudhu itu mengusap sebagian kepala. Nah, terus. 2. Dalam hadis ini dijelaskan cara mengusap kepala. Dimulai dari bagian depan, lalu ditarik dengan tangan ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal dimulai. Bisa juga dilakukan dengan menarik dari belakang hingga ke bagian depan kepala, lalu ditarik lagi ke belakang. Nah, seperti itu ya tadi yang dipraktekkan gini, dari depan, tarik dari ke belakang, belakang tarik lagi ke depan. Bisa juga menarik dari belakang. Ini dari belakang, tarik ke depan, ya kembali lagi ke tempat di belakang. Ya, terus. 3. Hukum asalnya, cara mengusap kepala untuk muslimah sama dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki sampai tengkuk, maka perempuan juga sampai sini, nggak mesti sampai di ujung rambut. Terus, tata cara mengusap telinga. Hadis ke-36 ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala summa masah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia bercerita tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, lalu mengusap bagian luar 2 telinga tersebut dengan ibu jari. Nah, lihat ya. Nabi SAW itu masukkan ke bagian dalam telinga ini jarinya,
dengan jari sabahatain, ini jari telunjuk ke lubang telinga, lalu mengusap bagian luar dua telinga tersebut dengan ibu jari. Ibu jarinya gerak gini. Ini ya, ini gerak. Ya. Jadi bagian telunjuk ini, jari telunjuk di bagian dalam, kemudian jari jempol ini bagian luar. Nah, hadis ini punya banyak penguat. Sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, telinga itu diusap, bukan dibasuh atau dicuci. Telinga itu diusap, bukan air itu dialirkan gitu, diusap. Nah, itulah kenapa kepala dan telinga ini kok punya keistimewaan diusap, kok nggak air itu ngalir? Karena nanti punya risiko besar kalau ini sampai mengalir. Ya, dan itu menyusahkan. Akhirnya kepala kalau jadi mengalir airnya dengan dibasuh, dicuci, wah itu sama saya dengan keramas, repot kalau tiap kali wudhu seperti itu. Ya, syariat beli keringanan kayak tadi. Terus yang kedua. Telinga itu bagian dari kepala menurut jumhur atau mayoritas ulama. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa dua telinga itu bagian dari kepala. Namun hadis ini punya cacat menurut para ulama. Nah, al-uzunani minar ra'si hadisnya ya. Telinga itu dua telinga bagian dari kepala. Namun hadis ini masih dikritisi oleh para ulama. Terus. 3. Cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan jari telunjuk pada lubang telinga untuk mengusap bagian dalam, lalu jari jempol yang mengusap bagian luar. Ini dilakukan untuk membersihkan telinga pada bagian luar dan dalam. Nah, jadi syariat tadi, ya, ini bagian dalamnya, bagian luarnya, nah, ini selalu bersih nih. Ini kalau baik-baik ini telinga selalu bersih. Beda kalau orang itu yang malas wudhu atau wudhunya nggak benar, ini nggak bersih seperti yang melakukan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti sampai hadis ke-36. Berarti kita sudah bahas 32, 33, 34, 35, 36. 5 hadis pagi ini. Masih ada total 26 hadis. Masih ada total 26 hadis. Kalau hadis-hadis berikutnya hadis-hadis yang singkat-singkat ya. Cuma sebagai penyempurna. Hadis pokoknya tadi hadis ke-33 yang disebutkan tentang hadis Utsman tadi. Utsman praktekkan wudhu Nabi SAW. Nah itu hadis pokok namanya. Ditambah lagi sebenarnya dengan hadis Abdullah bin Zaid. Namun sudah dianggap sama oleh Ibnu Hajar, maka beliau bawakan hadis Utsman sebagai hadis pokoknya. Hadis-hadis yang berikutnya itu yang tambahan untuk menyempurnakan wudhu. Kita lebih memahami wudhu lagi dengan baik. Maka jangan lupa pekan depan kita masih bahas ini. Ikuti bahasanya sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini silahkan untuk tanya jawab, bisa telepon di 0812 281 85131 atau bisa lewat WA. Kalau sempat saya baca juga bisa di komentar di YouTube. Ya, monggo. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah dengan membasuh tangan 3 kali itu air sudah masuk ke dalam sela-sela kuku tangan Ustadz? Karena sela-sela kuku tangan tersebut sulit untuk dijangkau. Sela-sela kuku tangan suatu yang sudah dijangkau, maka tidak sampai harus ya. Baik, bagi yang ingin dapat share e-booknya itu nanti saya beri link ya. Ini sudah ada di website rumesa.com. Saya tadi suruh buka. Ya. Saya beri link ya, nanti download di bawahnya ya. Tadi PDF-nya masih ada koreksian sedikit. Saya insya Allah akan ganti segera. Baik, ada lagi? Bismillah, bagaimana cara berwudu seseorang yang tangannya patah dan masih memakai perban? Apakah boleh untuk tayamum? Baiknya wudhu bagian yang kena perban tadi atau gips itu cukup diusap saja dengan air. Yang lainnya tetap dengan cara dicuci. Walaupun cara ini nanti ada perbedaan dari dalam mazhab Syafi'i juga. Namun saya masih memilih pendapat ini tata cara dari Syekh Ibnu Utsaimin atau mazhab Hambali juga memilih seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicuci, air nggak bisa ngalir, ganti dengan mengusap. Jadi air tangan cukup basah, diusap ke bagian gips. Misalnya gipsnya di sini, ini diusap. Yang lainnya tetap dicuci seperti biasa. Ya, terus. Ada telepon? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya Ya. ingin bertanya. Ya, monggo. Yang pertama, bagaimana wudhu untuk wanita jika di tempat yang terbuka, terutama ketika mengusap kepala, Ustadz? Nah, ini kalau tadi saya sebut sebagian pendapat yang menyatakan mengusap kepala itu cukup sebagian ya, dan itu bagian dari rukun ini dalam mazhab Syafi'i. Taruhlah kita pakai pendapat ini dan keseluruhan kepala itu jadi sunnah. Maka kalau keadaan darurat kayak begini bisa, kalau dalam mazhab Syafi'i itu bagian bawah jilbab yang diusap, bukan jilbabnya.
Jadi ibu ambil rambut ya, atau tangan dimasukin ke bawah jilbab, itu kan sudah nyentuh sebagian rambut. Nah, maka sudah sah. Oh iya Ustaz. Tanpa melepas jilbab. Nah, itu bisa dilakukan kalau tempat terbuka. Namun saran saya selalu kalau di tempat terbuka baiknya ini lebih riskan ya. Misalnya tangan kan tetap terlihat itu, tangan sampai siku. Terus kaki sampai mata kaki kan juga terlihat, kecuali dia pakai kaos kaki bisa ngusap kaos kaki bagian atas, yaitu bagian punggung kaki. Nah, maka tetap saran saya kalau di tempat terbuka baiknya coba cari toilet, kamar mandi untuk berwudu, itu lebih aman daripada di tempat terbuka. Wallahu a'lam. Oh iya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Jadi saya tuh melihara kucing. Dan saat ini kucingnya masih kecil, baru 1 bulan. Dan mereka lagi belajar untuk buang air di pasir. Pasir yang sudah saya sediakan. Nah, terkadang mereka tuh ketika menutup pasirnya lagi itu, kakinya terkena pupnya. Terus? Tetapi pupnya itu termasuk pup yang kering. Nah, lalu kan mereka langsung lari-lari begitu saja kan Ustadz, tanpa sempat saya bersihkan. Itu bagaimana ya Ustadz? Ya selama tidak ada bekas pupnya tadi di lantai lagi gitu ya, ya asalnya suci. Berarti nggak kena apa-apa. Berarti dia nggak bawa. Kalau kelihatan saja. Oh, kalau kelihatan saja. Kelihatan kasat mata baru. Alat sholat gitu nggak apa-apa Pak Ustadz? Asalnya najis ya. Kalau kelihatan dia pupnya kok dia bawa sampai ke sejadah ibu misalnya, ya itu harus dibersihkan saat mau sholat. Oh iya, berarti kok nggak ada bekasnya nggak apa-apa? Nggak ada bekasnya nggak masalah. Oh iya, oke. Ya. Syukran Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Baik, dari WA nanti setelah ini Zoom siap-siap ya. WA silakan. Bismillah. Ya. Jika saat wudhu, saat toharoh, apakah harus selalu menggunakan 2 tangan? Misalkan tangan yang kiri memegang selang air bergantian dengan yang kanan, dan yang digunakan bertoharoh hanya sebelah tangan saja. Bolehkah? Masih boleh, yang penting dengan 1 tangan masih bisa menjangkau yang lainnya ya. Artinya masih bisa menjangkau muka. Terutama muka kan butuh air lebih lebar begini. Tangan sampai siku dia bisa 1 ya, gini. Nah ini bisa ya, bisa 1 ya. Ini bisa 1. Kepala ini butuh mengusap kalau dari depan sampai tengkuk. Nah butuh 2 tangan nih. Kalau memang dia bisa ganti mengusap begini, ya bisa. Namun kalau tidak ya lebih aman ada yang bantu supaya wudhu lebih sempurna gitu. Itu mungkin lebih aman dalam hal ini. Baik, terus. Bagaimana tata cara membasuh kepala bagi perempuan Ustadz? Membasuh kepala bagi perempuan. Jadi istilah tepat mengusap ya, mashu. Jadi sama ya. Tadi sudah ditegaskan kalau perempuan itu mengusapnya dari depan sampai tengkuk. Sama seperti laki-laki. Tidak ada perbedaan di sini. Baik, silakan lewat Zoom. Baik, silakan kepada Ibu Rosmiarsi, Bapak Doli. Ibu Rosmiarsi, silakan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah lafaz niat sholat yang sekaligus bisa 2, misalnya antara sholat sunat wudu, Tahiyatul masjid, rawatib dan rawatib. Lafaznya gimana Ustaz? Taib. Nah ini tentang lafaz dulu saya jelaskan Bu. Dalam kesepakatan ulama semua sepakat kalau niat itu keinginan dalam hati. Jadi yang teranggap adalah dalam hati. Jadi kalau kita sudah punya al-qasdu atau al-ilmu, punya keinginan atau mengetahui saya mau sholat nih ya, atau mau wudu, maka sudah disebut berniat. Tapi khusus untuk wudu, sholat ya, itu harus mau memulai baru niat itu hadir. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berkeinginan melakukan sesuatu dan saat memulai baru niat itu ada. Nah, terjadi perbedaan untuk masalah melafadzkan. Ya, terjadi perbedaan ulama tentang masalah melafadzkan ini.
melafazkan ini ada sebagian ulama katakan tidak perlu. Ya, niat itu cukup dalam batin saja, dalam hati. Yang kedua, pendapat yang mengatakan niat itu butuh dilafazkan. Alasannya gini, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipakai di negeri kita. Kan tadi niat itu harus ada di muqtarinan bi fi'lih ya. Harus saya ketika mau mulai. Kalau saya cuma keinginan dalam batin saja, ya keinginan dalam batin saja, ini seakan-akan belum hadir. Maka lafaz niat ini yang ada di lisan ini untuk menguatkan, yusaid, untuk menguatkan hati supaya hadir. Jadi sebenarnya bukan pokoknya ini dengan lafaz sebenarnya, namun dia ingin supaya hati itu hadir. Sehingga kita itu diajarkan nawaitul wudu alirafil hadasi asghar dan seterusnya gitu. Nah, itu alasannya sebenarnya. Namun tetap maksud pokok dari mazhab Syafi'i, niat itu yang dianggap ya dalam hati tadi. Jadi seandainya ibu nggak pakai lafaz nih ya, itu sudah sah. Karena niat itu cuma ya, yang lafaz ini cuma membantu supaya hati itu hadir. Saya nggak bisa menyalahkan Syafi'i juga di sini ya. Namun dari timbang-timbang ya ada yang seperti itu ya saya biarin aja. Tapi tetap nanti yang jadi pokok gitu hatinya. Nah, jadi kalau ibu bingung lafaznya itu apa? Saran saya cukup dalam batin saja. Jadi ibu langsung niatkan, sudah saya gabungkan sunnah wudu, tahiyatul masjid, rawatib. Nah, boleh. Jadi cukup dalam batin, main di hati saja gitu loh Bu. Karena ibu rangkai lafaznya pun akan sulit ini. Nah, gitu ya. Ya. Atau bisa jadikan niatannya cuma ambil yang pokok, yaitu ibu niatan rawatib. Maka nanti ikut di dalamnya itu ada wudu, sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu sudah ikut di dalamnya. Jadi pakai niat pokok saja sholat sunnah rawatib. Paham ya? Paham. Ya, baik. Baik. Ada lagi yang dari Zoom? Silakan. Satu lagi. Silakan kepada Ibu Merlisa Putri, dibuka mic-nya, Bu. Ibu Merlisa Putri, tafadhali. Oh, Ibu Mutaharoh, tafadhali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Izin bertanya, Ustaz, ini mengenai masalah salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, ya. Ustaz, misalnya apakah boleh melaksanakan salat sunnah wudu di waktu terlarang salat, misalnya salat subuh dan menjelang maghrib. Iya. Karena misalnya kadang karena habis salat subuh tiba-tiba batal wudu, pengen zikir pagi atau zikir sore, kita ambil wudu dulu, tapi pengen melaksanakan salat sunnah wudu. Ya, masih boleh. Kaidahnya begini, Bu. Sholat sunnah selama itu punya sebab. Ingat ya, sholat sunnah selama itu punya sebab. Atau kita itu mengqadha sholat wajib yang luput, maka boleh dilakukan di waktu terlarang. Saya ulang, sholat sunnah yang punya sebab atau mengqadha sholat wajib yang luput, maka boleh dilakukan di waktu terlarang. Contoh tadi, sholat sunnah yang punya sebab, ada situ tahiyatul masjid, Bu. Ibu masuk masjid pas ba'da asar, kan ba'da asar kan tidak boleh sholat sunnah lagi. Namun karena ini masuk masjid punya sebab, misalnya ada pengajian jam 4 sore, boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, boleh sholat tahiyatul masjid. Wudu habis subuh, nih mau nunggu ngaji nih, ngaji di Promeso TV nih misalnya ya. Terus mau nunggu, saya mau wudu dulu lah. Ini Ustadz belum datang, asal sholat sunnah wudu dulu. Saya sudah habis wudu nih. Ada sebab, boleh. Sholat gerhana, gerhana itu dianggap sunnah ya. Sebagian ulama itu mayoritas menganggap itu sunnah. Sholat gerhana itu sunnah. Misalnya gerhana terjadi ba'da asar, jam 4 sore. Karena ada sebab, sholat gerhana boleh dilakukan jam 4 sore tersebut. Walaupun setelah apa? Setelah asar. Contoh yang qadha sholat. Misalnya ada yang bangun subuh telat. Dia biasanya rutin, namun kali ini dia bangun subuh, misalnya ya matahari terbit itu, ini pas-pas lagi matahari terbit, jam 6 kurang seperempat.
Jam 6 kurang 1/4 pas matahari mau terbit ini dia baru bangun dan dia mau sholat subuh. Boleh nggak? Jawabannya dia segera sholat subuh waktu itu juga meskipun matahari lagi proses terbit. Karena punya apa? Sebab. Maka kaidahnya diingat. Sholat yang punya sebab atau ada kodok sholat yang luput boleh dilakukan pada waktu terlarang. Gitu ya? Baik. Satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke telepon langsung. Boleh Anda bacakan? Iya, silakan. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi, misal sedang lapar dan tidak ada tempat wudu yang tertutup. Apakah diperbolehkan Ustadz? Karena saya pernah mendengar bahwa wudu di kamar mandi tidak dianjurkan. Jazakallah. Masih boleh ya, karena tempatnya iya layaknya tempat yang lain ya. Cuma masalahnya kalau kita di kamar mandi kita lebih berlindung dari gangguan setan ya, karena situ banyak kotoran. Intinya kalau mau wudhu di situ lantai dicuci dulu, artinya disiram. Kalau mau super yakin ya, disiram, yakin yang kotor-kotor itu hilang atau bau-bau pusing itu hilang, sudah berwudhu saat itu di tempat itu tidak masalah. Nanti baca bismillah untuk mulai nanti sebelum masuk saja. Langsung berwudhu. Baca doa ba'da wudhu, nanti setelah keluar dari kamar mandi baru baca doa ba'da wudhunya. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Satu lagi dari chat. Monggo Bu di Zoom, ya. Baik, sebentar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, untuk tata cara wudhu, apakah harus mengikuti salah satu mazhab tertentu? Dan adakah perbedaan di dalam rukun wudhu antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali? Ustaz, mohon penjelasannya. Kalau perbedaannya jelas ada gitu ya. Namun saya lebih sarankan lebih mendekati yang sudah ada saja gitu. Jadi tidak terlalu banyak berselisih ya. Sehingga saya sarankan jamaah itu biasanya saya sarankan ke mazhab Syafi'i saja, karena kita tidak terlalu banyak perubahan gitu. Ya paling yang kurang-kurang tepat saja dihilangkan, tapi yang lain tetap masih bisa diikuti gitu loh. Sehingga saya berani menyebutkan misalnya kalau rukun wudhu cuma 6 gitu. Niat membasuh muka, basuh tangan sampai siku 3. Yang keempat mengusap kepala tapi cuma sebagian. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Dengan kita mempelajari kayak gini sudah meringkas kita belajar loh ini. Kita tanpa utak-atik dalil lagi, kita sudah tahu 6 ini itu rukun. Oh berarti saya harus penuhi 6 ini ya Ustadz? Iya, penuhi 6 itu saja. Oh Ustadz, saya airnya terbatas nih. Dan saya itu ada di kereta juga. Aduh, mau lakukan lengkap sulit ya Ustadz? Ya sudah, penuhi 6 ini. 6 ini sudah membantu. Dalilnya ada. Tadi sudah kita sebutkan sebagian dalilnya itu. Ya. Walaupun ada perbedaan dengan yang lain, biar nggak terlalu banyak kita berubah dari yang kita sudah punya fikih ini dari dulu, dari kita kecil, ya pakai itu saja dulu. Dan orang awam itu lebih bagus mengikuti seperti ini, dia tidak bingung. Daripada dia mengulas. Kalau tadi sebenarnya bahasan dalil yang panjang lebar kayak tadi, orang awam bingung, dia lebih butuh praktis. Misal saya wudhu gimana? Saya sebutkan 6 ini, saya sudah tahu. Oh gitu saja ya? Ya yang lainnya cuma penyempurna. Ini sudah tahu. Nah ini lebih memudahkan kita untuk beribadah. Sehingga kalau mazhab itu dijadikan rujukan tidak masalah. Yang penting ingat catatannya, tidak fanatik. Tidak nganggap kalau standar kebenaran dari mazhab ini, yang lainnya tidak ikut mazhab ini berarti salah. Oh itu salah. Yang penting jangan pakai prinsip ya fanatik buta pada itu. Oh, enggak. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi sarana belajar masih dibolehkan. Baik, saya lanjut ke WA dulu. Ya, ada telepon langsung enggak? Ya, assalamualaikum. Lanjut ke WA dulu. Ya, ada telepon langsung enggak? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya, Bu. Kalau dengan ibu siapa di mana? Kan habis mandi terus langsung wudhu masih dalam keadaan telanjang bagaimana? Tetap masih boleh.
Boleh. Boleh. Oh boleh. Terus kalau habis wudhu, itu katanya ada yang bilang nggak boleh dilap, nggak boleh dikeringin. Tidak boleh dilap, tidak boleh dikeringin. Masih boleh juga. Pendapat yang tepat. Kan kadang-kadang kalau perempuan pakai mukenanya jadi basah, bau gitu. Enggak. Yang tepat pemahamannya bukan kayak gitu. Masih yang tepat pemahamannya masih boleh mengeringkan dengan handuk atau dengan tisu, nggak masalah. Masih boleh. Satu lagi Pak Ustadz, ini kan kalau zikir, kalau kita habis sholat itu kan ada doa dan zikir setelah sholat wajib. Nah, tetapi di zikir pagi dan di zikir petang bacaan-bacaan itu ada. Jadi apakah pada saat zikir pagi dan zikir petang kita tetap membaca zikir setelah sholat wajib, terus kemudian baca zikir pagi dan zikir petang, atau yang zikir wajibnya nggak usah, kita hanya mengajarkan zikir pagi dan zikir petang di kala subuh dan asar. Nah, saya paham. Ibu kalau misalnya baca dua-duanya bisa nggak? Jadi zikir pada sholat ya baca seperti biasa, zikir pagi petang juga nanti mengulang lagi, bisa nggak? Oh, jadi diulang lagi aja ya? Itu lebih bagus. Nah, ya. Satu lagi. Kan kalau zikir petang itu kan habis asar. Padahal saya punya janji sama orang jam 4. Kalau saya baca zikir petang dulu, saya akan terlambat janji sama orang. Tapi kalau saya nggak baca zikir petang, ya berarti ketinggalan, sayang kan. Nah, kalau saya baca sambil di jalan, di ojek misalnya, itu ria enggak ya? Ya kan cuma ini di mulut sendiri, di lisan sendiri kan, nggak perlu teriak-teriak kan, boleh. Kan ya kenceng sih bacanya gitu kan. Ya dipelan, nggak pelan di dalam hati, kedengeran gitu. Ya di lisan ibu saja, jadi iya ibu dengar sendiri, nggak perlu orang lain tahu juga. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca lewat WA coba. Ustadz mau bertanya mengenai sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. 2 rakaat setelah wudhu, ya. Bagaimana dengan sholat-sholat yang tidak ada qobliyahnya, misalnya sholat maghrib dan sholat Jumat? Apakah tetap dibolehkan melakukan sholat sunnah setelah wudhu? Bukan nggak ada qobliyah ya, ya kalau maghrib ya masih boleh qobliyah, tapi qobliyahnya nggak masuk dalam hitungan 10 atau 12. Mau kerjakan boleh kalau qobliyah maghrib. Terus kalau tadi yang sebelum Jumatan itu yang ada sholat sunnah mutlak. Jadi sebelum Jumat sholat sunnah wudhu bisa pas masuk masjid, terus langsung sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi sampai imam naik mimbar. Baik, ini ada di YouTube dulu. Mau nanya di luar tema, bolehkah mengerjakan sholat qobliyah atau ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat? Boleh, dan itu sah, namun afdalnya 2-2. Terus apabila sudah wudhu itu selalu ingin buang angin, apakah itu termasuk waswas syaitan? Itu bisa waswas syaitan ya, seperti itu ya, dan itu bisa jadi penyakit. Terus WA lagi, ada telepon langsung? Ya silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Kalau misalnya kita lagi di perjalanan lalu tidak menemukan air atau tempat pemberhentian seperti kamar mandi, apa boleh kalau berwudu dengan tisu basah atau semprotan air seperti itu? Tisu basah nggak bisa. Tisu basah nggak kumpulkan air. Tisu basah nggak kumpulkan air, dan tisu basah itu, yang basah itu bukan air juga, karena sudah bercampur itu. Nggak ada yang seperti itu air. Itu zatnya bukan air lagi loh. Oh, jadi nggak bisa ya, Tante? Tisu basah nggak bisa. Semprot tadi pakai spray ya, misalnya di botol ya. Iya. Boleh, namun syaratnya air dikumpulkan. Oh, jadi emang udah ada airnya dalamnya gitu ya? Bukan. Jadi air itu dikumpulkan di tangan, baru kemudian basuh muka, gitu. Nggak boleh cuma semprot-semprot muka aja, nggak bisa. Oh, jadi ke tangan dulu baru di tangan dulu dikumpulkan, baru dibasuh ke muka, baru kumpulkan lagi basuh ke tangan sampai siku, kumpulkan lagi basuh dari tangan kiri, gitu. Terus mengusap kepala cukup tangannya basah, kaki kumpulkan air lagi, cuci kaki, gitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi nggak cukup semprot aja ya, nggak cukup itu. Oh iya. Baik. Sudah Ustaz. Cukup ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca lagi lewat WA silakan. Zoom siap ya? Yang di Zoom siap. Ustadz, tadi yang sholat sunnah setelah wudhu itu saat digabung dengan sholat duha, niatnya double atau hanya niat sholat duha saja? Bisa niatnya double atau bisa pokok saja, yaitu sholat sunnah duha, maka wudhu masuk di dalamnya. Terus?
Apakah memulai wudhu harus membaca bismillah, Ustadz? Iya, tapi masuk sunnah wudhu, tidak sampai wajib. Menurut mazhab Syafi'i, ya, Ahmad, ya itu tidak sampai wajib. Ya, terus. Apakah diperbolehkan menahan kentut untuk tetap menjaga wudhu? Misalnya menjaga wudhu dari sejak pagi sholat duha hingga sholat duhur, atau dari sholat duhur sampai sholat asar. Kalau tujuannya untuk nahan saja, tapi mengandung mudarat bagi kita, artinya kok ditahan nanti masalah gitu, ya baiknya ya nggak ditahan-tahan. Namun kalau cuma ini tidak darurat untuk keluar, ya nggak masalah untuk itu. Wallahu alam. Ya, ada telepon langsung lagi, ya silakan. Habis itu Zoom ya, siap-siap. Assalamualaikum. 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 Cut mungkin. Cut. Ya. Telinga saya sedang sakit sehingga mengharuskan menjaga tetap kering. Apakah diperbolehkan saya hanya membasahi sebagian karena dikhawatirkan melembabkan telinga? Terus apakah boleh dikeringkan? Nah, kalau menganggap telinga itu sunnah wudhu, maka dia cukup mengusap kepala saja, telinga dia tinggalkan. Apalagi punya mudarat seperti ini, berarti bisa meninggalkan mengusap telinga. Kalau memang punya mudarat, karena yang wajib rukun itu kepala. Telinga masuk sunnah wudhu, tidak sampai wajib. Ada telepon lagi? Ya silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang barusan ditanyakan. Barusan ditanyakan tentang wudhu yang tadi, apa namanya, kalau dalam kondisi darurat gitu ya, kita pakai semprot-semprot, itu yang seperti itu nggak boleh Ustadz ya? Karena begini, saya beberapa kali apa namanya dapat ini pas kajian tentang taharah itu, ada beberapa Ustadz yang seperti itu. Bahkan ketika mau berangkat haji pun waktu itu di dalam manasik itu karena di Arafah itu kan mungkin kondisi-kondisi yang darurat seperti itu, kita justru di situ malah disarankan untuk mempersiapkan air itu di dalam spray yang biasa kita pakai itu boleh untuk wudhu gitu. Iya boleh. Seperti itu gimana? Boleh untuk wudhu, namun caranya Bu. Caranya itu kalau basuh muka kan kita disuruh cuci ya, maka cuma airnya diperbanyak saja di tangan, bukan semprotnya langsung di muka gitu, bukan. Jadi dalam posisi harus dikumpulkan dulu di tangan gitu. Terus habis itu sudah cuci, kan bisa. Simple kan? Karena salah satu pertimbangannya kenapa disemprot ya waktu itu saya ingatnya pada saat saya manasik itu adalah untuk menghemat air, karena air kan kadang kalau pas ini kan sulit didapat gitu ya. Jadi pada saat kita wudhu pakai semprot itu air lebih hemat, ininya pertimbangannya seperti itu. Seandainya air ibu habis, ganti tayamum. Kenapa nggak mikir itu gitu loh? Jadi itu juga nggak pakai banyak-banyak. Ibu cuma satu kali basuh, satu kali cuci. Misalnya muka ya, kumpul air sekali gitu ya. Basuh muka satu kali. Pakai satu kali juga boleh. Lebih hemat. Iya kan? Jadi tetap dalam kondisi harus dikumpulkan dulu di dalam tangan ya? Iya, itu lebih aman di sini. Dan itu pengertian mencuci itu kayak gitu. Iya. Kalau mengusap cukup tangan basah. Kalau mencuci air dikumpulkan. Gitu ya? Iya. Satu lagi Ustadz. Iya silakan. Halo. Iya silakan Bu. Ya, tentang ini haid itu ya, darah haid itu ya. Gimana kalau kadang-kadang kan begini ya, haid itu berasa kita ketika itu sudah selesai gitu ya, kita cek juga pakai kapas itu sudah bersih, tapi ternyata setelah kita bersuci, kemudian sudah sholat, bahkan itu sudah melakukan sholat, mungkin misalnya melewati sholat subuh gitu ya, kita sholat subuh gitu. Nah terus mungkin dalam waktu itu siang atau sore atau malamnya itu kemudian ada flek lagi seperti itu, apakah itu bisa tetap ditandai sebagai darah haid atau gimana Ustaz? Nah itu masih bersambung dengan darah haid, maka dianggap haid. Dianggap gimana, haid. Ustaz?
itu masih bersambung dengan darah haid, maka dianggap haid. Jadi tadi yang dilakukan pagi karena sudah menganggap suci, ya sudah, berarti sudah dimaafkan itu. Kembali lagi haid lagi berarti. Jadi ini Bu Alin ya? Iya Ustaz, dan tadi anak saya yang tanya. Bu Alin itu kalau jadi kaidahnya gini, adanya darah haid berarti kita tidak sholat gitu, wanita tidak sholat. Yeah. Namun kalau darah itu berhenti dan yakin berhenti, berarti kembali lagi sholat. Seandainya mungkin muncul lagi besoknya, tidak disyaratkan harus nunggu 1 hari. Menurut kalau ini pendapat yang saya pilih, ini lebih aman, nggak membingungkan wanita. Karena ada pendapat yang suruh Bu Alin nunggu dulu 1 hari. Jadi nunggu dulu, pastikan dulu. Oh jangan dulu sholat nih, tunggu dulu 1 hari nih, gitu. Untuk pastikan itu haid atau tidak gitu. Jadi flag yang datang berikut nunggu dulu 1 hari. Sehingga kalau sudah lewat 1 hari, oh ternyata haid, ya. Oh ternyata haid, ya sudah. Kalau ternyata tidak haid lagi, misalnya cuma keluar 1 jam, ya. Haid, ibu nunggu, oh berarti ada sholat kan yang ditinggalkan tadi. Berarti diqadha. Tapi ini akan lebih merepotkan wanita, saya yakin. Jadi dia menunggu ketidakpastian. Nah, kalau saya memakai prinsip seperti di pendapat Syekh As-Sa'di, kalau adanya darah berarti tidak sholat. Kalau sudah yakin berhenti, berarti sudah kembali sholat lagi. Kok besoknya itu keluar lagi, berarti kembali tidak sholat lagi. Itu lebih memudahkan wanita. Kalau kemudian gimana tadi Ustaz yang kemudian kembali keluar lagi itu kita nunggu 1 hari begitu? Iya, kalau itu pendapat sebagian mazhab. Tapi agak lebih repot ke ibu-ibu. Karena dia mesti nunggu. Ya, jadi ini keluar, misalnya keluar jam 8 pagi ya. Ya, ini haid apa bukan ya? Dia nunggu dulu 1 hari. Ya 1 hari itu ibu bengong saja, ini haid, bukan haid, bukan. Ibu nggak sholat karena nganggap itu haid, karena disuruh nunggu. Nah, ini agak lebih repot. Karena nanti ibu kodok lagi, sholat kodok lagi gitu. Walaupun dari sisi hati-hati iya sih. Tapi kalau saya pakai prinsipnya Syekh As-Sa'di tadi, adanya darah, dan darah ini tidak dibatasi lamanya berapa lama kalau untuk wanita. Jadi misalnya dia haid 6 hari, kadang mungkin jadi 7, ya sudah. Keluarnya 7 hari, pakai 7 hari. Nggak mesti pakai 6 harinya gitu. Jadi adanya darah, tidak sholat. Biasanya berapa hari gitu enggak. Walaupun memang kalau sudah normalnya darah wanita itu dikatakan normal keluar dan punya masa 6 atau 7 itu kalau sudah rutin keluar selama 3 hari dengan mengikuti hari itu. Ya, jadi misalnya keluar 6, kok bulan berikutnya 6 hari lagi. Oh, bulan berikutnya 6 hari lagi. Oh, berarti kebiasaannya 6 hari. Tunggu sampai 3 kali. Ya. Gitu ya. Satu lagi Ustaz ya. Ini tadi yang anak saya tanya tentang di dalam kondisi darurat yang kita di luar ya, harus wudhu di luar misalnya dalam perjalanan dan kita harus wudhu, tempat wudhunya terbuka seperti itu gitu ya. Mau saya tanyakan lebih baik mana, kalau di tempat itu tidak ada tempat wudhu yang tertutup, berarti kan kita harus terbuka aurat kita ya. Atau saya menanti, ini nanti udahlah kalau gitu nanti sholat di rumah aja, dengan perkiraan ketika pulang sampai di rumah itu masih masuk waktu sholatnya. Saya tanyakan lebih baik menunda sholatnya atau di situ kita dengan kondisi wudhu dalam kondisi darurat seperti itu, Ustaz. Saran saya yang lebih aman, aurat tetap terjaga, kecuali kalau waktu sudah mepet sekali gitu ya, baru terpaksa wudhu di situ. Namun kalau ini masih bisa ada waktu sholat, masih panjang, mendingan sholat di rumah dan tempat tertutup ketika berwudhu. Jadi lebih baik menunda waktu sholatnya gitu ya? Karena sholat masih panjang, kecuali kalau mepet sekali, misalnya subuh tinggal 15 menit lagi, nggak ada tempat lain nih kecuali di sini, ya sudah, terpaksa dia di situ. Tapi kalau saran saya tetap ada toilet itu lebih darurat dipakai gitu. Ya biasanya kalau misalnya memang ada toilet sih, kami di toilet kan kadang-kadang kalau dalam perjalanan karena kami sering berada di jalan gitu ya. Suami kan biasanya kalau begitu azan terus ya udah cari masjid, kemudian beliau sholat di masjid. Cuman kadang-kadang kan memang untuk ahwat itu kan kondisinya kadang-kadang wanita itu cuma masalahnya 3 Bu, di anggota wudhu itu 3 saja yang masalah terbuka ya.
Muka kan memang dibuka. Yang pertama kepala tadi. Yang pertama lengan dulu, lengan, tangan sampai siku. Ya, itu kan terbuka kan. Nah, solusinya gampang. Jilbabnya pakai jilbab yang besar. Nanti tangan berada ketika dibasuh itu masih dalam jilbab. Terus untuk kepala itu ya nanti yang lainnya bisa dengar juga ya. Kepala itu cukup mengusap bagian bawah jilbab. Jadi tangan dimasukin, dapat rambut sebagian, maka sudah sah. Yang ketiga, kaki kan. Kaki di sini ibu Bu Alin nggak mesti buka kaos kaki. Makanya kiatnya itu sebelum berangkat pakai kaos kaki, wudhu dulu. Terus tutup dengan kaos kaki. Nanti ketika batal di tengah perjalanan, ada keringanan mengusap kaos kaki bagian punggung. Tapi itu dengan syarat kalau ketika sebelum pakai kaos kaki, sudah berwudhu sampai cuci kaki. Kan ini sekaligus kita kan biasakan jaga wudhu terus. Maka ketika batal, wudhu seperti biasa sampai dapat kakinya cukup diusap. Nah, itu kan 3 ini aja masalah wanita itu. Tiga ini saja masalahnya. Tadi tangan sampai siku, pakai jilbab lebar, air dimasukin kan di tangan di dalam jilbab kan bisa. Nah, nanti lengannya kan tinggal dibuka, tapi nggak boleh diusap ya lengan baju nggak boleh diusap, tetap dibuka. Jadi kena kulit. Nah, yang kedua kan kepala bisa diusap bagian bawah jilbab. Yang ketiga kaki bisa ganti dengan mengusap kaos kaki asalkan ketika pakai kaos kaki sudah dalam keadaan berwudu sebelumnya. Sekarang wudunya batal. Gitu ya? Kalau wudhu dengan kita kita mencelupkan air itu bisa nggak Ustadz? Kalau tadi yang Ustadz jelaskan kan kita mengumpulkan air ya, mengumpulkan air dalam arti kan air berarti mengalir ya. Kalau kemudian kita tangannya masuk ke dalam bak, kadang-kadang kan kalau di jalan itu mungkin gayungnya nggak ada keran ini ya, dengan kondisi nggak ada keran, terus gayungnya itu kotor gitu. Kita mau ininya langsung dari baknya itu kita dicicuk berarti nyidu air pakai tangan. Boleh, asalkan ini cuma ketika bangun tidur saja ya. Bangun tidur tangan itu cuci dulu, tidak nyelup, tidak dicelupkan. Cuma jaga tangan ini karena ketika tidur kan kita nggak tahu ada bau najis atau apa. Cuma ketika bangun tidur saja, gitu. Boleh, paham ya? Ya, cukup. Udah cukup jelas Ustaz ini. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir lewat Zoom, monggo. Tafadhali kepada Ummu Hanif, silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya agak salah mencatatnya yang 6 kewajiban 6 rukun wudhu. 6 rukun wudhu. Iya, 6. Bisa dekat Ummu Hanif ngomongnya ya, dekat aja, dekat ya. Boleh diulangi lagi Ustaz yang 6 rukun wudhunya? Catat ya, niat membasuh muka 2, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib berurutan. Ini membasuh ya Ustaz. Seberapa banyak sih Ustaz air yang kita tampung di tangan kita? Saya pernah dengar kajian katanya 1 cup aqua yang gelas itu aja cukup untuk berwudu. Terus saya agak bingung ya, cukup kan itu untuk dipakai buat wudu? Iya cukup. Iya cukup saja Bu. Namun kan nanti kebutuhan orang kan beda-beda. Nanti akan ada bahasanya juga. Nabi SAW kalau berwudu itu cuma 1 mud. Ini mud itu 2 tangan ini kumpul penuh ini ya. Ini pakai untuk wudu lengkap. Bisa ya Ustaz? Ya sebagian orang bisa, namun kan bukan paksaan. Jadi ibu nggak disuruh wudhu pakai ini juga gitu. Kalau kayak gini ibu repot ya, nggak dipaksakan. Nanti ibu nggak pernah wudhu dan bagiannya nggak kebasuh sempurna bagaimana? Oh iya, soalnya kan kadang kalau di perjalanan sama seperti pertanyaan sebelumnya sih Ustaz, tempatnya terbatas dan kita cuma punya
stok aqua misalnya kayak gitu dan dipakai berwudu. Boleh. Berarti sesuai air yang ada aja ya Ustaz? Iya, nggak dipaksakan untuk satu telapak tangan penuh kayak gini, atau ibu tadi bilang satu gelas aqua kecil gitu, enggak. Enggak, itu enggak harus. Namun yang jelas kita jangan boros-boros, gitu aja maksudnya. Satu lagi Ustadz, iya. Kemarin itu saya sempat juga melihat ada kajian bahwa untuk terkait masalah membasuh tangan sampai siku di tempat terbuka, katanya boleh mengalirkan air dari tangan masuk ke lengan baju, jadi kita nggak perlu menyingkap lengan baju. Itu bagaimana Ustadz? Nanti kalau ada yang nggak kena gimana Bu? Itu kan nggak yakin kena semua. Beda kalau kita buka, kalau wanita ya, buka terus dia cuci. Ini kan lebih yakin kena. Kalau ini kan dia turun gini ya, dia bisa ngalir lewat sisi ini saja. Yang ininya enggak. Iya benar Ustaz. Katanya ditepuk-tepuk itu sampai merasa semua cukup. Berarti itu kurang ya Ustaz? Enggak tepat itu. Nanti ada nggak kebasuh malah kena masalah, karena nanti ada bahasan hadisnya, satu bagian kuku saja itu artinya seukuran kuku aja nggak kena, misalnya ini ada titik saja nggak kena air wudhu, itu sudah masalah wudhunya Bu. Astagfirullah. Baik berarti tetap harus dibuka di dalam jilbab berarti ya Ustaz? Iya, tadi saya sarankan pakai jilbab lebar, terus nanti air ngalir di situ, lebih aman. Ya, gitu ya Bu. Ya Ustaz, satu lagi boleh. Berarti tadi kalau kondisinya terpaksa banget, air kurang, kita nggak apa-apa ya tayamum? Misal air kurang yang tadi itu boleh. Masih bisa berwudu nggak? Coba yakinkan dulu kalau masih bisa dengan air itu berwudu. Kecuali kalau memang air itu untuk air minum kita, nggak ada air lain lagi. Kalau masih bisa beli air juga, ini pas saya berhenti, itu ada botol aqua itu saya bisa beli air itu, nggak bisa ganti tayamum. Iya, oke. Paham Ustaz, jadi saya coba. Ya, baik ya. Baik, saya rasa cukup ya. Ini sudah jam 6.45, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah nanti malam khusus yang muda-muda bisa hadir. Tema kita kisi-kisi saat ta'aruf. Ya, kisi-kisinya apa yang mesti dipersiapkan. Nah, ini mudah-mudahan sering nanya-nanya nih dan galau ini. Malam ini hadir. Makanya biar tahu kajian itu ada atau tidak, channel Rumeso TV itu segera di-subscribe. Ya, subscribe itu cuma kasih ini aja biar tahu nanti, dan notifikasinya dinyalain, loncengnya itu dinyalain biar tahu nanti kalau ada kajian malam ini pas live langsung tahu. Ya, kalau cuma langsung mampir Rumeso TV saya bisa, tapi kalau tahu ini langsung live-nya bisa tahu nanti di HP, bisa dengar secara langsung. Malam ini insya Allah mudah-mudahan jam 7:30 tepat kami usahakan. Mudah-mudahan di sini isanya lebih awal sehingga bisa mempersiapkan kajian seperti itu. Ya, demikian. Besok pagi tetap ya harta haram muamalat kontemporer. Kita masuk pembahasan surat berharga dan obligasi. Walaupun yang mau bertanya bisa tanya setelah itu dengan pertanyaan umum, dibolehkan. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.